bersama dengan rombongan kirap karnaval pawai ogoh-ogoh Gebyar Nyepi tahun baru 2023. Apa kabar sobat Siki TV? Kali ini saya akan membagikan sebuah event yang menarik yang diselenggarakan di kota Solo, yaitu pawai ogoh-ogoh yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di kota budaya ini. Sebenarnya event pawai ogoh-ogoh ini untuk memperingati Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu, dan ini adalah sebuah terobosan yang besar bagi kota Solo, di mana ini untuk pertama kalinya kota Solo menyelenggarakan acara ini. Dan di sini peran dari wali kota Solo yaitu Gibran Rakabuming patut kita acungin jempol, karena putra dari Presiden Jokowi ini memberikan ruang yang sama kepada seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini Indonesia mengakui ada 6 agama. Nah, kalau kita perhatikan beberapa tahun belakangan ini di kota ini atau yang dikenal dengan kota Surakarta ini, hari raya besar seperti raya Imlek, kemudian Natal yang pastinya untuk hari raya agama Islam itu sudah terselenggara bertahun-tahun di kota ini. Cuman sayangnya tidak semua anggota masyarakat atau bisa dikatakan netizen atau warganet mengapresiasi ini. Bahkan ada yang mengatakan Gibran akan masuk neraka karena ikut dengan event-event orang kafir. Sangat memprihatinkan dan miris ya kalau melihat komentar ini, komentar salah satu netizen di media Twitter. Untungnya Gibran ini adalah orang yang sangat open-minded. Dia tidak begitu menghiraukan sindiran atau cacian dari netizen tentang penyelenggaraan pawai ogoh-ogoh di kota Solo. Ya, coba kalau itu terjadi kepada orang-orang yang sensitif gitu ya, pasti dia akan ngamuk dan ngambek gitu. Tapi nggak terjadi pada Gibran. Ini yang luar biasa menurut saya. Gibran berusaha menjadi seorang role model yang bisa mengapresiasi semua golongan agama yang berada di wilayahnya. Tentunya ini patut dicontoh juga oleh kepala daerah. Karena beberapa waktu lalu Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa jangan sampai ada polemik rumah ibadah karena itu melawan konstitusi. Kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi, jadi bukan sesuatu yang liar gitu atau tanpa hukum. Nah, terkait dengan pawai ogoh-ogoh ini adalah satu bentuk nyata bagaimana Gibran berusaha mengisi ruang-ruang kosong yang memang dituntut oleh konstitusi untuk dilindungi dan didukung, yaitu kebebasan mengekspresikan kehidupan beragama. Dan pawai ogoh-ogoh ini adalah sebuah ekspresi yang penting juga bagi umat Hindu untuk menunjukkan eksistensi mereka di bumi Nusantara yang dimana umat Hindu di Indonesia juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kemudian ada suara-suara miring, ya saya yakin ini adalah orang-orang yang memang tidak memahami budaya Indonesia. Karena jauh sebelum ada agama-agama di Indonesia, Hindu adalah agama pertama yang menguasai wilayah Nusantara. Kemudian agama Buddha juga. Kemudian baru agama Islam, diikuti oleh agama Kristen dan Katolik. Nah, tentunya ini harus dipahami faktor sejarah Indonesia, karena jauh sebelum Indonesia ada juga agama-agama masuk, juga sudah ada agama-agama suku, agama-agama yang berasal dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita memahami ini semua, bagaimana fakta historis dan fakta sosiologis dari masyarakat Indonesia pada umumnya, tentu tidak akan mencaci maki apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming ini. Upaya-upaya untuk menyeragamkan budaya Indonesia, menyeragamkan agama di Indonesia saat ini sangat kuat. Nah, ini mestinya harus kita lawan bersama-sama agar budaya-budaya Indonesia yang sudah hidup dan tumbuh di Indonesia jauh sebelum ada agama itu tetap kita pertahankan. Setidaknya esensi dan substansinya jangan sampai hilang. Ya, kalau sampai hilang karena anak cucu kita di kemudian hari, karena untuk mengetahui
identitas atau jati diri kita, ya kita harus melihat sejarah. Kalau Bung Karno dulu mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah, dan peribahasa atau idiom ini atau singkatan ini sangat penting buat kita ketahui ya. Jangan sampai nanti generasi kemudian hanya berpikir bahwa Indonesia itu dimiliki oleh satu agama dan tidak mengetahui bahwa di Indonesia sebenarnya dihuni oleh 6 agama resmi yang diakui oleh negara dan dijamin oleh konstitusi. Ya. Mari kita bacakan bagaimana komentar netizen terhadap penyelenggaraan pawai ogoh-ogoh yang pertama kali diselenggarakan di kota Surakarta ini. Dan selanjutnya bisa kita saksikan bersama dari KM. Khususnya di sore hari ini untuk pertama kalinya kita bisa menyaksikan secara langsung kirap budaya ogoh-ogoh. Maaf. Selanjutnya ada kelompok 5 dari WHDI Sesajen. Serta memeriahkan dari Gebiar Nyepi tahun baru. Kalau kita memperhatikan komentar-komentar dari para netizen yang mengatakan Gibran orang kafir, dia mengatakan bahwa Gibran cukup memberi ruang, nggak usah ikut pawai. Ini termasuk orang yang sangat menyedihkan ya. Di situ Gibran hadir untuk memberikan semangat atau dukungan kepada komunitas Hindu yang ada di kota Solo untuk merayakan hari raya mereka. Apa salahnya gitu? Toh secara substansi, secara batin atau ekspresi batinnya, Gibran juga tidak mengikuti ritual itu kan. Kemudian yang kedua, soal ada netizen yang dengan kurang ajar menyumpahi Gibran masuk neraka. Ini sebenarnya orang-orang yang biasanya sih mereka yang berkategori kadrun yang suka kayak gini ya. Jadi suka menghalal-haramkan orang tapi tidak pernah introspeksi apakah dirinya sudah melakukan yang lebih baik dari orang yang dia tuduh kafir atau orang yang dituduh murtad. Nah, ini menjadi introspeksi kita semua bahwa budaya Indonesia ini adalah budaya milik kita. Kalau tidak ada yang merawat, lah siapa lagi? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.